Pak Daniel. Yang mulia Prof. Guntur? Cukup. Pak Ridwan, yang mulia Pak Ridwan, silakan. Baik, terima kasih yang mulia pimpinan. Terima kasih kepada Pak Ketua DKPP dan juga tim yang sudah hadir. Saya karena sudah dikunci tadi, ada beberapa pertanyaan terpaksa tidak saya akan ajukan. Nah, namun demikian ada satu pertanyaan yang kira-kira mirip dengan apa yang disampaikan oleh yang mulia Prof. Arief. Iya, begini Pak Ketua dan juga tim, karena kan kita memang ada hal memang yang tidak mungkin diungkap, tetapi ada pertanggungjawaban publik, public accountability yang mengenai kegiatan lembaga, mengenai kinerja pejabat publik. Nah, saya kira mudah-mudahan ini tidak termasuk yang dipagari yang dimaksud oleh Pak Ketua tadi. Tentunya mahkamah ini, kita ini yang mahkamah yang mulia ini kan antara lain kita akan menilai, mempertimbangkan dari dalil dan semua yang ada disampaikan oleh para pihak di dalam persidangan ini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa berarti kita harus tidak bisa lepas dari apa yang ada di dalam persoalan yang terjadi untuk kita sidangkan dan kita putus tentunya. Persoalan tentang netralitas. Netralitas. Saya ingin tanggapan dari Bapak sebagai Ketua DKPP, karena ada dalil pemohon kedua itu yang menyebutkan, bahkan juga menganggap bahwa DKPP itu tidak netral. Ya. Karena melindungi termohon dengan cara tidak mengindahkan putusan DKPP itu sendiri. Kemudian merambah ke Bawaslu yang dianggap tidak responsif dan tidak progresif karena banyak sekali yang tidak diregister. Padahal pelapor itu adalah mereka-mereka yang kadang-kadang tidak punya pendidikan, tapi dia tahu ada hal-hal yang tidak pada tempatnya untuk dilakukan oleh apakah itu petugas ketika pemilihan dan sebagainya. Nah, untuk saya ingin penjelasan kira-kira tidak-tidaknya Bapak menerangkan. Kita menghormati tentunya di sana ada pemohon 1, pemohon 2, termohon, pihak terkait dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa diterangkan kalau ada bagaimana, kalau tidak atau miss seperti apa, itu saya kira. Saya kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih yang mulia pimpinan. Terima kasih yang mulia Pak Ridwan. Berikutnya yang mulia Prof. Eni, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Tadi saya tidak mau bertanya sebetulnya, tapi ketika Pak Ketua DKP mengatakan, wah ternyata juga ada yang asusila di situ ya. Tapi saya tidak akan bertanya soal pokoknya di situ Pak. Asusilanya seperti apa ya. Hanya ada yang menggelitik itu adalah ketika dalil pemohon itu berkaitan dengan mempersoalkan independensi dari penyelenggara. Ya, khususnya dari KPU Bawaslu. Yang kemudian dinilai dari mulai panselnya dianggap bermasalah, seperti itu. Nah, saya ada pertanyaan ringkas ya. Ada nggak laporan yang disampaikan ke DKPP itu terkait di luar asusila loh ya, yang terkait dengan penyelenggara itu soal independensinya itu. Seperti apa kemudian tanggapan atau yang sudah dilakukan oleh DKPP terkait dengan hal itu? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Prof. Eni. Yang mulia Pak Arso? Cukup. Nanti Pak Ketua, nanti setelah Pak Ketua menyampaikan akan ada respon dari Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas beberapa pertanyaannya, terutama Capres dan Cawapres. Apakah ada kepatuhan penyelenggara? Sudah kita periksa, tadi saya sampaikan ada 4 pengaduan yang khusus pencalonan Capres dan Cawapres. DKPP sudah memberikan sanksi untuk Ketua KPU, Saudara Hasyim Asyari, peringatan keras terakhir, dan
dan peringatan keras untuk anggota KPU yang lain. Mengapa dibedakan antara anggota KPU dan ketua KPU? Karena DKPP, putusan DKPP itu bukan kepada lembaga, tapi kepada individu-individu penyelenggara pemilu. Jadi yang diputus itu adalah pelanggaran etik yang dilakukan oleh individu-individu penyelenggara pemilu, bukan lembaganya. Benar nggak ada ketidaknetralan? Sampai sejauh ini belum ada pengaduan ke DKPP yang berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu sampai hari ini. Kemudian menyambung pertanyaan Prof. Daniel Yusmik, apakah ada pengaduan yang berkaitan dengan penghitungan suara? Ada, sedang dalam proses. Ada 166 pengaduan itu, diantaranya adalah terkait persoalan penghitungan suara dan rekap. Hanya dari 166 ini Masih dalam belum kami sidangkan, masih dalam pemeriksaan administrasi. verifikasi administrasi dan verifikasi material. Jadi belum kami jadwalkan sidang. Dari 166 itu hampir 90% berkaitan dengan tahapan, yaitu soal penghitungan suara, PSU, Mas. kemudian pemungutan suara ulang, dan rekapitulasi. Karena persidangan yang kami lakukan saat ini masih menyidangkan sisa-sisa perkara tahun kemarin yang belum selesai. Ya. Apakah ada persekongkolan di antara penyelenggara pemilu, dan bagaimana tingkat kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap kode etik penyelenggara pemilu? Dan apakah putusan DKPP dilaksanakan secara konsisten? Jadi setiap kali DKPP memutus perkara selalu disertai penetapan bahwa selambat-lambatnya 7 hari sejak diputuskan harus dilaksanakan. Sekaligus memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi jalannya putusan ini. Dan sejauh ini hampir semua putusan DKPP dilaksanakan. Mulai dari putusan yang sifatnya peringatan keras, bahkan pemberhentian. Karena sudah banyak anggota KPU dan Bawaslu, terutama di tingkat kabupaten kota, yang diberhentikan. Nanti datanya tolong disampaikan oleh Mas Tio, berapa banyak? Sudah banyak. Baik pemberhentian tetap maupun pemberhentian dari jabatan. Jadi tadi Prof. Arief nyinggung, ini kok sudah peringatan keras berkali-kali kok tidak diberhentikan. Mohon izin yang mulia. Jadi di KPP dalam memeriksa perkara itu fokus pada pelanggaran etik yang diadukan yang sedang kita periksa. Jadi berapa besar derajat pelanggaran etik perkara itulah kita lakukan hukuman atau putusan atau sanksi sesuai dengan derajat yang diadukan dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.
Dan tidak semua pengaduan itu diberi sanksi. Karena dari tahun saya tadi sebutkan dari 322 di tahun 2023 itu yang beberapa kasus banyak yang direhabilitasi karena memang pengaduannya tidak terbukti. Jadi DKPP memang selama ini diharuskan merehabilitasi penyelenggara pemilu yang tidak terbukti. Saya mau ambil contoh kasus. Beberapa anggota KPU dan beberapa anggota Bawaslu itu selain pernah dijatuhi sanksi juga pernah direhabilitasi. Ada beberapa anggota KPU juga pernah menerima beberapa sanksi, tapi juga pernah direhabilitasi di kasus yang lain. Kira-kira gambarannya seperti itu. Karena banyak sekali diadukan. Seorang penyelenggara pemilu itu dalam setahun bisa diadukan bukan cuma sekali, bisa 5 sampai 10 kali, bahkan mungkin sampai 15 kali diadukan. Tapi tidak semua aduan itu terbukti. Kalau terbukti kita beri sanksi sesuai dengan derajat pelanggaran etiknya. Kalau pelanggarannya cukup berat, ya kita beri sanksi peringatan keras atau peringatan keras terakhir. Kalau berat lagi, kita berhentikan dari jabatan. Atau dari keanggotaan ya. Kalau berat lagi, kita berhentikan dari keanggotaan. Bahkan ada putusan DKPP itu yang sangat keras, yang menyebutkan yang bersangkutan tidak layak menjadi penyelenggara pemilu untuk saat ini dan selamanya. Ada putusan semacam itu. Kalau pelanggarannya sangat berat. Jadi saya burungan, yang mulia, mohon maaf, saya burungan menjawabnya mulai dari Prof. Arief, kemudian Prof. Daniel Yusak, kemudian Prof. Ridwan Mansur. Ibu Eni Nurbaningsih yang saya hormati, apa tadi pertanyaannya? Independensi penyelenggara. Memang yang paling banyak dipertanyakan terutama di saat ini adalah tentang independensi penyelenggara. Pertanyaan-pertanyaan itu saya kira kita tidak bisa menutup mata dan telinga. Itu muncul di mana-mana. Dan saya juga, DKPP juga mendengar itu. Tapi sekali lagi Ibu ingin saya sampaikan, belum ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi. Belum ya, bukan berarti tidak ya, belum ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi. Tapi yang berbau-bau tidak independen ada. Karena misalnya penyelenggara pemilu berpihak pada salah satu peserta pemilu. Ada. Atau anggota penyelenggara pemilu menjadi pengurus partai politik, itu pernah diadukan dan itu kita berhentikan. Itu yang terjadi. Jadi sebelum mereka menjadi penyelenggara pemilu sudah kita filter, karena peserta pemilu tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu. Jadi yang terindikasi kuat, bahkan yang terbukti dia anggota partai politik, kita berhentikan. Ada beberapa yang kita berhentikan. Jadi kalau pengaduan kali ini, kalau soal keterpihakan itu biasanya tercermin lewat pengaduan. Misalnya penyelenggara pemilu A, dia diadukan karena dia menggeser suara. Itu artinya indikasinya dia berpihak pada partai yang dia untungkan, seperti itu. Tapi yang tentang netralitas penyelenggara pemilu secara keseluruhan, belum kami terima pengaduan itu. Pak Dewa ingin menambahkan? Cukup. Pak Tio, cukup ya. Begitu yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Pak Ketua.
Ini ada Prof. Arief mau memberikan respon lagi. Ini di antara para pemohon 01 dan pemohon pemohon 1 dan pemohon 2 atau paslon 1 dan paslon 2, adakah paslon 3, maaf, paslon 3. Ada yang pernah melaporkan ke DKPP mengenai KPU atau Bawaslu? Tim hukumnya, tim hukum 03 pernah ada yang melapor di DKPP. Tentang pencalonan. Iya. Iya, kasus apa itu? Persoalan apa yang dilaporkan? Pencalonan. Pencalonan capres cawapres. Oke, Itu. iya. 01 pernah mencalonkan terkait kampanye. Kampanye. Tindak lanjut yang diadukan Bawaslu. Terus sudah diputus? Sudah. Putusannya gimana? 01 itu melaporkan terkait ada yang direhabilitasi, ada yang diberi sanksi. Misalnya Bawaslu tidak dianggap tidak menindaklanjuti pengaduan. Itu misalnya dalam kasus kampanye Bawaslu dilaporkan karena tidak menindaklanjuti pengaduan waktu kepala desa ya, kepala desa di Senayan, itu dilaporkan di KPP dan kita tindak lanjuti, Bro. Kita tindak lanjuti, kita sidangkan dan Kita sudah pleno tapi belum dibacakan putusannya. yang mana? Yang ke Semarang. Ya, Kami sudah pleno yang mulia. silakan diskusi dulu atau kembali ke Enggak. tempat diskusi lagi. Ini saking banyaknya perkara, Bro. Iya. Ya banyak sekali, ratusan ya. Jadi untuk kasus yang bagi-bagi Bansos. bagi-bagi susu, Ya. tapi ini yang teradunya adalah Bawaslu RI dan Bawaslu Jakarta Pusat. DKI, ya, DKI. Sudah kita sidangkan dan sudah kita plenokan, hanya belum Belum diputus. dibacakan, jadi belum bisa kami sampaikan, Rob. Oke. Karena saking banyaknya jadi lupa sudah dibaca atau belum itu. Iya. Iya. Jadi sudah kita plenokan, hanya belum kita bacakan. Oke. Sudah kita putuskan. Begitu, Rob. Ya, terima kasih, Prof. Tapi saya ingat gini tadi, pada waktu kita memanggil 4 menteri sampai Menko-nya aja bilang begini, Mas Edi, untuk pelajaran ini. Bilangnya, semoga keterangan kita bermanfaat untuk pengambil putusan, jadi pertimbangan. Ini tadi mempelajari itu saya bingung sekali itu, Mas. Terima kasih, Prof, atas koreksinya. Terima kasih Prof. Mohon Arief. maaf. Pak Ketua silakan, yang mulia Pak Soehartoyo. Terima kasih Pak Wakil. Saya sedikit saja Pak Ketua DKPP. Begini, ada pandangan bahwa badan peradilan sekalipun, apalagi kuasi ya, badan peradilan sekalipun terhadap produk-produk putusan itu, memang betul ada pembatasan, itu kemudian tidak boleh didiskusikan, diperdebatkan, apalagi mendefend putusan. Jangankan terhadap putusan hakim yang bersangkutan, hakim lain pun tidak boleh diberlakukan oleh hakim yang lain, sebagaimana hal-hal yang saya sampaikan tadi. Tapi nanti pada akhirnya terserah Bapak, kalau tidak mau menjawab, karena ini krusial perlu saya sampaikan di persidangan. Seandainya pun Bapak tidak mau menjawab, paling tidak sudah tercover di risalah sidang hari ini. Begini, kami tadi mencoba membaca putusan 135 sampai 141 itu, Bapak. Sebenarnya saya ingin mencari pertimbangan hukum, di mana sih pendapat DKPP berkaitan dengan sikapnya dalam menilai pendaftaran Prabowo Gibran itu, selain kemudian diamar menjatuhkan putusan sanksi kepada teradu itu. Apakah bisa dijelaskan? Sebenarnya pada titik itu di mana, bagaimana sikap DKPP itu saja sebenarnya. Apakah memberikan penilaian bahwa yang dilakukan oleh teradu itu sudah benar atau salah?
Karena memang menjadi kewajiban semua hakim sebenarnya Bapak. Kita memang tidak boleh memperdebatkan, mendiskusikan dan sebagainya, apalagi mendefend tadi. Tapi ketika ada warga atau pencari keadilan khususnya menanyakan maksud daripada putusan itu wajib bagi hakim yang bersangkutan menjelaskan. Sekedar menjelaskan. Bukan mendiskusikan dan kemudian apalagi memperdebatkan. Itu pantang, Pak. Mohon saya bisa diberikan penegasan. Mungkin Pak Dewa bisa. Saya kira karena ini juga persidangan, saya kira juga Bapak bisa mendapatkan protek tidak akan melanggar kode etik itu. Karena yang membutuhkan adalah Mahkamah Konstitusi, sebuah badan peradilan juga. Silakan Pak. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Prof. Suhartoyo. Yang diperiksa di KPP dalam perkara aduan itu adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Dugaan pelanggaran etik yang kami periksa bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan. Kami hanya meriksa ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU ketika dia melakukan penanganan perkara itu. Putusan di KPP jelas ternyata ada pelanggaran etik. Tapi DKPP tidak membuat putusan hukum sah dan tidaknya pencalonan itu. Yang kita nilai ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Apa yang dilanggar oleh KPU? Semuanya sudah kami tuangkan dalam putusan kami, Prof. Itu ada 2 poin paling tidak itu kan. Itu sudah kami tuangkan di dalam putusan kami. Jadi semata-mata adalah pelanggaran etik oleh KPU dalam menangani perkara dalam menerima pendaftaran Capres dan Cawapres. Sah dan tidaknya KPU memang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, itu kewajiban. Tapi dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, juga KPU harus memperhatikan tata cara, memperhatikan pedoman administrasinya, harus diperhatikan agar tidak merugikan pihak lain. Tujuannya itu. Jadi yang kami periksa semata-mata etiknya KPU, tidak berkaitan dengan hukumnya. Saya kira itu Prof yang bisa kami sampaikan. Kalau Pak Dewa ingin menambahkan silakan. Silakan Pak Tio. Terima kasih Ketua. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Pada prinsipnya sebagaimana disampaikan oleh saudara ketua kami tadi bahwa DKPP telah memeriksa dan memutus perkara terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, secara ringkas izin saya sampaikan sikap DKPP dalam menilai perkara ini bahwa melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum maupun etik adalah sebuah kewajiban karena lembaga penyelenggara pemilu terikat olehnya dan itulah ketentuan konstitusi kita. Namun saya mencermati ya berbagai pendapat soal apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu perlu diatur dalam peraturan KPU atau tidak. Ini memang keadaan hukumnya berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, berbeda dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Karena sejak tahun 2022, KPU telah memiliki peraturan KPU tentang pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan KPU. Ya, jadi yang kami nilai, sebagaimana disampaikan oleh saudara ketua, tentu adalah tindakan
para teradu, siapapun itu dalam perkara DKPP. Apakah patut atau tidak, dan seterusnya. Karena dalilnya sekira telah menjadi pengetahuan umum, seseorang yang diduga atau bahkan terbukti melanggar hukum tentu melanggar etik. Tidak melanggar hukum bukan berarti tidak melanggar etik. Jadi kondisinya berbeda. Dan itulah yang kemudian kami gali dan terungkap fakta-fakta dalam persidangan. Jadi bahwa terhadap satu hal yang menyangkut hak warga negara, sesuatu yang menyangkut hal-hal fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi itu telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, apapun situasi pada saat itu menurut kami memang harus dilaksanakan. Tapi untuk mewujudkan kepastian hukum, ya, mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan, tentu asas-asas prinsip-prinsip ya seperti diatur dalam tata cara ya dan tata kelola pemilu yang baik itu juga diperhatikan. Sekali itu sedikit tambahan dari kami, selebihnya sebagaimana yang mulia tadi sampaikan dan juga saudara ketua bahwa rinciannya telah kami tuangkan dalam putusan yang mohon izin tidak akan saya uraikan secara lebih detail. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Cukup. Rasanya sudah cukup ya, saya kembalikan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Bapak-Bapak anggota DKPP atas keterangannya. Semoga bermanfaat untuk kami, Mahkamah, untuk menjadi pertimbangan dalam penjatuhan putusan nanti. Terima kasih Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi atas kesempatan yang diberikan pada kami. Mohon maaf bila keterangan kami tidak bisa memuaskan semua pihak. Kami berharap yang kami sampaikan bisa menjadi pertimbangan bagi Mahkamah untuk mengambil keputusan. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, sudah diperbolehkan. Baik, kepada pemohon 1, pemohon 2, dan termohon, pihak terkait dan Bawaslu, rangkaian persidangan sudah untuk hari ini sudah selesai. Mahkamah akan mengesahkan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak dulu. Untuk perkara nomor 1 dari pemohon mengajukan bukti tambahan P310 sampai 312, betul? Benar Yang Mulia. Disahkan. Kemudian termohon T66 sampai T67, Pak. Betul? Betul Yang Mulia. Disahkan, Pak. Kemudian pihak terkait PT 50 sampai dengan PT 51. Betul, Bapak? Benar Yang Mulia. Kami sahkan. Kemudian dalam perkara 1 dan 2, Bawaslu mengajukan bukti tambahan PK1A, PK2A, PK3A, dan PK4A. Betul? Betul Yang Mulia. Baik, kami sahkan. Baik. Kemudian yang perkara nomor 2 dari pihak terkait menambahkan bukti PT 13A sampai dengan 13G dan PT 14. Betul, Bapak? Benar Yang Mulia. Disahkan. Kemudian untuk
termohon perkara nomor 2 ya. Bukti 66 sampai dengan bukti T70, kecuali bukti T68 karena tidak ditemukan leges dan tidak, oleh karena itu tidak diverifikasi ini. Siap Yang Mulia. Sedangkan bukti T69 harddisk berisi D tidak terdapat formulir untuk kejadian khususnya. Kami akan tambahkan Yang Mulia. Tambahkan ya, Ya, ya. karena ini penting ini. Kemudian bukti T69 belum tercantum dalam DAB juga, daftar bukti, nanti diperbaiki juga daftar buktinya. Siap Yang Mulia. Tambahan Yang Mulia, mohon izin. Menindaklanjuti perintah Yang Mulia Prof. Saldi agar termohon mengumpulkan D hasil kecamatan seluruh Indonesia. Kami termohon sudah berhasil mengumpulkan dalam bentuk soft file yang sudah ditata berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Namun demikian, untuk hard file-nya Yang Mulia, kami baru mampu menyelesaikan 4 provinsi karena di hasil kecamatan itu Yang Mulia mohon izin, untuk satu kecamatan dokumennya sampai 35 sampai 40 tergantung luasnya kecamatan Yang Mulia. Jadi kalau satu kali print ya itu berarti ada 40 sampai 35. Dan jumlah kecamatan seluruh Indonesia itu 7.277 kecamatan Yang Mulia. Jadi apabila diizinkan kebijaksanaan Yang Mulia, soft file-nya akan kami serahkan terlebih dahulu. Iya. Yang T69 tadi Pak ya? Iya Yang Mulia. Iya. Ini juga menjadi perhatian untuk pemohon dan pihak terkait, termasuk Bawaslu. Ada dari pihak terkait 1 dan 2 untuk menyerahkan soft copy Word dan file keterangan-keterangan ahli dan saksinya juga belum diserahkan. Nah, oleh karena itu tadi kami majelis bersepakat sekiranya ada hal-hal yang masih mau diserahkan, meskipun ini persidangan terakhir, bisa diakomodir melalui kesimpulan. Memang kesimpulan dalam persidangan Pilpres sebelumnya tidak dikenal, tidak diwajibkan. Tapi untuk mengakomodir hal-hal yang masih bagi Mahkamah pandang masih krusial dan tertinggal ini, forumnya kan tinggal melalui penyerahan kesimpulan itu. Terlepas kesimpulannya mau dipergunakan atau tidak, jadi tidak wajib. Tapi bagi pihak-pihak termasuk